Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman bersama saya. Di sini kita akan belajar tentang Khulafa ar-Rasyidin. Pernahkah teman-teman mendengar tentang Khulafa ar-Rasyidin? Dalam sejarah Islam sendiri, Khulafa ar-Rasyidin itu berperan penting dalam penyebaran dan orientasi Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Khulafa ar-Rasyidin sendiri adalah pemimpin yang mendapat hidayah dari Allah dan dikenal sebagai pemimpin yang sangat bijaksana. Sebutan Khulafa ar-Rasyidin sendiri adalah 4 sahabat Nabi yang menjadi pemimpin umat Islam. Setelah Nabi wafat, tidak hanya sebagai pemimpin umat Islam, keempatnya adalah penguasa negara, penguasa rakyat, dan juga penguasa pemerintahan saat itu. Siapa sih Khulafa ar-Rasyidin itu? Yuk, mari kita belajar bersama-sama. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq yang memiliki nama asli Abdul Ka'bah atau kemudian mengubah namanya menjadi Abdullah, yaitu Abu Bakar menjadi Khulafa ar-Rasyidin yang pertama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ia menjadi pemimpin umat Islam pada masanya tepat pada tahun 11 sampai 13 Hijriah atau 632 sampai 634. Salah satu peran penting pada masa pemerintahan Abu Bakar adalah mengumpulkan mushaf Al-Quran dalam satu kesatuan. Beliau adalah sahabat Nabi yang dikenal sangat bijaksana, sabar, dan pemimpin yang disegani demi kemuliaan hatinya. Yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Khulafa ar-Rasyidin yang kedua yaitu Umar bin Khattab yang memerintah umat Islam setelah Abu Bakar meninggal, tepatnya pada tahun 13 sampai 23 Hijriah atau 634 sampai 644 Masehi. Pada masa Umar bin Khattab ini, pemerintahan Islam memiliki kekuatan politik yang sangat kuat. Ia juga dikenal sebagai penguasa yang bijaksana dan administrasi negara yang efisien, meliputi negara yang sangat besar, mulai dari Iran, Suriah, Mesir, hingga Bizantium. Yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Setelah meninggalnya Umar bin Khattab, Khulafa ar-Rasyidin yang ketiga diganti dengan Utsman bin Affan. Utsman sendiri mengemudi setelah kematian Umar bin Khattab, dikenal sebagai pemimpin yang arif dan cerdas. Ia juga suami dari putri Nabi yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Setelah kematian Ruqayyah, Nabi menikahkan Utsman dengan Ummu Kulsum. Di bawah arahnya, ia berhasil mengumpulkan semua manuskrip Al-Quran. Salinan Al-Quran waktu itu kemudian didistribusikan ke seluruh dunia Islam. Di bawah kepemimpinannya juga, Utsman berhasil memperluas wilayah kekuasaan Islam hingga ke Afrika, dari Roma hingga Turki. Dan yang terakhir, yang keempat yaitu Ali bin Abi Thalib. Rasulullah adalah gudangnya ilmu dan Ali adalah pintunya ilmu. Demikian adalah salah satu hadis populer perihal kelebihan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah Khulafa ar-Rasyidin yang keempat setelah wafatnya Utsman bin Affan. Ia juga dipercaya untuk melanjutkan perjuangan Rasulullah dan para pimpinan Islam sebelumnya. Pada masa kepemimpinannya ini, ia berhasil menyebarkan ajaran Islam melalui jangkauan Khulafa ar-Rasyidin sebelumnya. Selama bertugas, ia tidak hanya menyebarkan agama Islam, namun mensejahterakan rakyatnya, berlaku sangat adil dan bijaksana, sebagaimana pimpinan-pimpinan sebelumnya. Namun, dalam masa kepemimpinannya tersebut, ia dikenal dengan istilah masa tersulit jika dibanding dengan masa-masa sebelumnya, sebab pada masa itu terjadi perang saudara antara umat Islam pasca wafatnya Sayyidina Utsman. Kendati demikian juga ia tetap memiliki sejarah yang luar biasa dalam mengatasi semua itu. Sekian pelajaran tentang tema Khulafa ar-Rasyidin hari ini. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa bahagia.